Selamat siang. Eh, Pada pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas tentang perusahaan dan lingkungan perusahaan. Nah, saya share screen. Jadi, di sini adalah tentang perusahaan dan lingkungan. Ya. Jadi, kita akan membahas perusahaan dan lingkungan. Nah, apa itu perusahaan dan itu apa lingkungan. Nah, di dalam kita berbisnis, ya, dalam kita berbisnis, dalam kita eh, mendirikan suatu perusahaan, ya, atau kita mendirikan suatu organisasi yang menghasilkan profit, begitu ya. Nah, harus tahu pengertian apa itu perusahaan dan apa itu lingkungan perusahaan. Nah, materi di sini kompetensi dasarnya adalah kalian mahasiswa mampu memahami penggunaan teknologi informasi untuk keunggulan kompetitif. Nah, kemudian konsep dasar sistem dan informasi di sini akan kita bahas tentang perusahaan dan lingkungan, kemudian keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ini bagaimana kita eh, mencari ya eh, keunggulan ya daripada perusahaan yang kita akan buat seperti itu. Kemudian sumber daya informasi, ada pengelola sumber daya informasi. Nah, tentunya di sini ada suatu perencanaan strategis daripada sumber daya informasi. Ya, artinya bahwa kalau kita tidak ada perencanaan, maka kita punya sarana informasi tidak akan perusahaan tersebut tidak akan menjadi maksimal. Nah, kemudian bagaimana memanajemen suatu sumber daya informasi tersebut. Nah, nanti mahasiswa dapat mempelajari dan mendiskusikan penggunaan teknologi informasi untuk keunggulan kompetitif. Nah, saya nanti akan bisa tahu, kalian bisa menjelaskan daripada apa yang sudah saya jelaskan nanti pada pertemuan yang eh, keempat ini. Nah, di sini pengertian daripada eh, perusahaan, ya kita mulai dari pengertian daripada perusahaan. Di sini dikatakan bahwa perusahaan adalah suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Atau juga bisa dikatakan bahwa suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengolahan faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah di sini ada suatu organisasi atau merupakan suatu unit kegiatan. Nah, kemudian sini ada prosesnya yaitu menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi. Terus kata kunci berikutnya adalah memuaskan kebutuhan
dengan cara yang menguntungkan. Nah, jadi beberapa di sini ada, seharusnya saya bisa menjelaskan di sini pengertian perusahaan menurut beberapa eh, beberapa ahli gitu ya, beberapa ahli. Nah, ada menurut Kansil ya, itu perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, ya, kemudian bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu oleh Kansil. Sedangkan ahli Murti Sumami tahun 87 mengatakan bahwa suatu perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi itu yang pengertian dari suatu perusahaan. Nah, apa yang sudah saya jelaskan bahwa dalam sebuah sistem, nah perusahaan ini kan merupakan suatu sistem, ya pasti ada input, output, input, proses dan output. Outputnya apa? Yaitu memuaskan kebutuhan dan dengan cara yang menguntungkan. Nah, itu outputnya. Jadi pengertian perusahaan yang garis bawahi adalah menguntungkan, gitu ya. Nah, beberapa unsur penting di dalam pengertian di dalam suatu perusahaan. Ya, jadi ada 5, yaitu harus ada organisasi, ada produksi, ada sumber ekonomi, ada kebutuhan, ada cara yang menguntungkan. Jadi ini adalah 5 unsur penting di dalam suatu perusahaan atau disebut dengan kata kunci, gitu ya. Kemudian eh, kalau kita lihat jenis-jenis perusahaan ada banyak ya. Ada perseorangan, ya, ada firma, ada perseroan komoditer, ya, ada perseroan terbatas. Ini eh, saving, ada PT, ada perseroan terbatas negara, PT Persero gitu biasanya ya. Nah, kemudian ada perusahaan negara umum, ada perusahaan jawatan, ada perusahaan daerah, ada koperasi atau lainnya. Nah, coba kalian cari ya, di setiap daerah, ya, kalian pasti ada sesuatu. Ya, ada perusahaan daerah di situ. Ya, ada hmm, perusahaan nasional. Eh, ya, ada BUMN dan ada BUMT. Nah, coba kalian nanti cari beda antara jenis-jenis perusahaan ini. Ya, tugas kalian adalah mencari eh, apa namanya, mencari perbedaan ya, antara CV, PT, ya, Perum, ya, eh, BUMN, ya, dan lain sebagainya. Coba cari perbedaannya. Nah, kita lanjut dengan tempat dan eh, tata letak suatu perusahaan. Nah, tempat dan letak perusahaan merupakan salah satu faktor pendukung penting yang dapat menjamin tercapainya tujuan daripada perusahaan tersebut. Ya. Nah, ketepatan pemilihan letak dan tempat perusahaan akan memberikan bantuan yang apa namanya akan dapat menjamin ya, tercapainya tujuan daripada suatu
perusahaan. Apa tujuannya? Yaitu mendapatkan suatu keuntungan. Nah, ketepatan letak dan tempat perusahaan akan memberikan bantuan yang sangat berharga. Ya, baik dari dalam kaitannya dengan kemudahan yang diberikan maupun dalam kaitannya efisiensi biaya produksi. Nah, misalkan saja contoh, saya ingin mendirikan perusahaan eh, apa ya, eh, sirup apel gitu ya, sirup apel. Nah, tentunya kalau saya mendirikan di Surabaya, pastinya bahan bakunya akan diambil dari tempat yang lain. Nah, sehingga tempat kedudukan dan letak perusahaan itu tidak akan bisa tercapai gitu ya. Nah, dengan demikian letak dan tempat kedudukan perusahaan harus diputuskan dengan hati-hati ya. Nah, kenapa? Nah, dengan dasar harus diputuskan dengan hati-hati ya, dengan dasar fakta yang lengkap. Nah, di samping pertimbangan terhadap kebutuhan pada saat pendirian, ya, pemilihan letak dan tempat kedudukan perusahaan harus pula mempertimbangkan fleksibilitasnya terhadap kemungkinan rencana master state ya, atau masa depan ya, dalam hal perluasan suatu perusahaan atau diversifikasi disertifikasi produk ya, kemudian daerah pemasaran hasil produksi, daerah pemasaran hasil produksi, perubahan dan perluasan bahan baku dan sebagainya. Nah, jadi tempat kedudukan perusahaan itu merupakan kantor pusat perusahaan tersebut yang pada umumnya dipengaruhi oleh faktor kelancaran hubungan dengan lembaga-lembaga yang lain. Nah, seperti contoh apa? Nah, seperti contoh bahwa eh, yang tadi saya katakan, saya ingin mendirikan suatu perusahaan. Nah, bidang IT misalnya. Ya. Saya ingin mendirikan perusahaan bidang eh, apa? Tadi saya katakan membuat sirup. Misalnya. Nah, jadi tempat dan kedudukan perusahaan ini akan mempengaruhi kelancaran daripada tujuan perusahaan tersebut. Di situ juga akan berhubungan dengan eh, apa kebijakan-kebijakan daripada pemerintah. Misalkan yang terkait dengan apa namanya? Yang terkait dengan UMR, gitu ya, UMR. Nah, sekarang banyak juga perusahaan-perusahaan yang meninggalkan Surabaya menuju ke daerah karena UMR lebih kecil dibanding dengan yang ada di Surabaya. Nah, kemudian letak perusahaan, yaitu tempat perusahaan melakukan kegiatan fisik atau pabrik. Ya. Nah, letak perusahaan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan merupakan salah satu faktor penting yang menunjang efisiensi perusahaan, terutama dalam kaitan dengan biaya. Nah, ini akan melakukan perusahaan melakukan kegiatan fisik dan pabrik. Ya. Nah, letak perusahaan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan merupakan salah satu faktor penting. Jadi di dalam mendirikan suatu perusahaan, tempat kedudukan perusahaan dan letak perusahaan itu harus sangat dipertimbangkan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Oke.
Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya lanjutkan. Ya. Nah, jadi faktor faktor pokok penentu pemilihan lokasi industri. Nah, dalam melakukan penentuan lokasi industri, nah, tentunya kalian bisa mengambil letak dari sumber bahan mentah untuk produksi. Nah, tentunya sangat sangat ini ya, sangat eh, kalian harus menjadi apa namanya, harus menjadi faktor penentu di dalam memilih tempat letak untuk produksi daripada suatu eh, memilih letak untuk suatu produksi. Bahan mentahnya ada di mana? Bahan mentahnya ada di Banyuwangi, sedangkan produksinya ada di Surabaya. Nah, dari Banyuwangi ke Surabaya itu kan butuh waktu, ya. Nah, ini tidak mungkin akan terjadi, gitu ya. Tidak mungkin terjadi. Bisa saja terjadi, namun kan biayanya akan menjadi lebih banyak. Sehingga sehingga nanti sehingga akan terjadi apa? Sehingga akan um, mempengaruhi daripada tujuan daripada perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, kemudian letak dari pasar konsumen. Nah, konsumennya di mana? Gitu ya. Nah, kalian tahu nggak kalau misalkan perusahaan eh, apa namanya Aqua, misalnya gitu ya. Aqua ada di mana di sini? Ya, Aqua ada di mana? Ya, nah ada di Pandaan misalkan begitu ya. Nah, itu kenapa kok letaknya di situ? Gitu ya. Nah, kemudian ketersediaan tenaga kerja. Nah, jadi di dalam memilih faktor penentu lokasi harus juga dipikirkan tenaga kerja. Ya, jangan sampai tenaga kerja membuat suatu lokasi perusahaan itu di tempat X, tetapi tenaga kerjanya 20 kilo, 40 kilo begitu ya, atau malah sampai ada yang naik bis 90 kilo atau 1 jam 2 jam perjalanan, kan tidak memungkinkan. Kemudian ketersediaan pengangkutan atau transportasi, ya, dan ketersediaan daripada energinya seperti apa, ya. Nah, karena di dalam suatu industri itu butuh juga ada pabrik, ada apapun di situ yang menjadi pendukung lokasi industri akan terkait dengan energi. Nah, tugas kalian di sini adalah mencari salah satu perusahaan, ya, mencari salah satu perusahaan yang mempunyai dia memproduksi sesuatu, tempatnya di mana, kemudian dia memproduksi apa. Nah, satu kelompok satu, ya. Nah, ini kalian akan presentasikan nanti. Nah, kemudian saya membahas tentang jenis-jenis lokasi pemerintahan. Nah, jadi jenis lokasi perusahaan, ya, jenis-jenis lokasi perusahaan. Nah, lokasi perusahaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya apa? Contohnya di sini ada share, ya, share. Ya, situ lokasi perusahaan sudah ditempatkan oleh pemerintah, diberikan ruang di situ, ya, di 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 lokasi di areal itu sudah ada eh, bisa digunakan untuk lokasi-lokasi sebagai lokasi perusahaan. Nah, kemudian lokasi perusahaan yang mengikuti sejarah. Ya. Contohnya apa? Misalkan yang mengikuti sejarah. Ya. Nah, bisa saja eh, perusahaan kerupuk udang gitu ya. Nah, kerupuk udang itu ada di mana? Ya. Nanti kan punya sejarah bahwa kerupuk udang itu udang banyak diproduksi di Sidoarjo misalnya.
Nah, maka lokasi perusahaannya ada eh, di lebih baiknya ada di Sidoarjo. Kemudian ada lokasi perusahaan yang mengikuti kondisi alam, ya. Jadi perusahaan lokasi perusahaan mengikuti kondisi alam, ya. Contohnya pabrik gula, ya. Pabrik gula. Nah, pabrik gula ini ada di mana, ya? Nah, kemudian ada lokasi perusahaan yang mengikuti faktor-faktor ekonomi, ya. Faktor ekonomi, ya. Nah, kemudian eh, kita bahas selanjutnya adalah perusahaan dan lembaga sosial. Nah, tujuan daripada pendirian perusahaan ada dua, yaitu tujuan ekonomis dan tujuan sosial. Ya. Jadi ada tujuan ekonomis dan tujuan sosial. Ya. Nah, eh, dalam eh, pendekatan ekonomi, eh, pemisahan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan akan melakukan kegiatan produksinya hingga mencapai tingkat keuntungan maksimum, kan seperti itu, ya. Nah, berdasarkan pemisalan ini, ya, dapat ditunjukkan bahwa pada tingkat kapasitas produksi, bagaimana produksi akan menjalankan kegiatan usahanya. Di sisi lain, ya, perusahaan merupakan suatu unit kegiatan produksi yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Nah, unit kegiatan seperti ini sering disebut sebagai lembaga sosial. Seperti halnya seperti apa? Lembaga sosial eh, apa? Misalkan kehidupan keluarga ET, yayasan sosial, kemudian koperasi dan sebagainya. Nah, eh, tujuan pendirian kemudian tujuan pendirian perusahaan apa? Nah, secara umum eh, tujuan pendirian perusahaan dapat dibedakan menjadi tujuan ekonomis dan tujuan sosial. Ya. Nah, tujuan ekonomis ini berkenaan dengan apa? Yaitu berkenaan dengan upaya perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya. Jadi bagaimana suatu perusahaan ini kalau itu berkait kalau itu tujuannya adalah tujuan ekonomis, yaitu pasti untuk mempertahankan bahwa perusahaan itu ada gitu, eksis gitu ya. Nah, dalam hal ini perusahaan berupaya menciptakan keuntungan atau disebut dengan laba, menciptakan pelanggan dan menjalankan upaya-upaya pengembangan daripada perusahaan eh, atau memusatkan perhatian pada kebutuhan masyarakat dalam hal ini produk yang diinginkan oleh masyarakat, ya, kualitas, kemudian harga bersaing, ada kuantitas, ya, waktu pelayanan, ya, kegunaan produk dan lain sebagainya. Nah, jadi tujuan ekonomisnya itu adalah pastinya akan mendapatkan suatu laba. Nah, sedangkan perusahaan untuk tujuan sosial, ya, nah, perusahaan diharapkan dapat memperhatikan keinginan investor, ya, kemudian karyawan, ya, penyedia faktor-faktor produksi maupun masyarakat luas. Nah, kedua tujuan perusahaan tersebut saling mendukung, ya, dan untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memberikan kepuasan kepada keinginan konsumen ataupun pelanggan. Ya, jadi eh,
Perusahaan itu seperti tadi saya katakan bahwa suatu perusahaan itu merupakan bagian dari suatu sistem. Nah, perusahaan sebagai suatu sistem berarti merupakan kombinasi dari berbagai sumber-sumber ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung ya mempengaruhi proses produksi ya, dan distribusi barang atau jasa mencapai tujuan tertentu antara lain keuntungan dan pemenuhan masyarakat. Nah, sudah saya katakan tadi bahwa karena ini adalah merupakan suatu sistem, gitu ya, berarti ada input, ada proses, dan ada output, gitu ya. Nah, kemudian eh, perusahaan dan lembaga sosial masih. Nah, tadi saya katakan bahwa eh, di sini ada eh, kepada pemilik modal, ya, pengelolaan keuangan dan kemajuan perusahaan, kepada lembaga peneliti membantu pendanaan, kepada pekerja membayar gaji dan memenuhi fasilitas kerja, kepada konsumen menyediakan barang jasa yang bagus, kepada pemerintah dia akan membayar pajak. Inilah antara hubungan satu dengan yang lainnya. Nah, masih sifat dari sifat sistem perusahaan biasanya adalah kompleks, ya, sifat dari eh, suatu perusahaan itu kompleks, ya, sebagai suatu kesatuan unit, ya, sifatnya beragam dan saling tergantung dan dinamis. Itulah sifat dari sistem perusahaan. Ya. Kemudian fungsi perusahaan, ya, ada dua, yaitu fungsi operasi dan fungsi manajemen. Apa itu fungsi operasi dan apa itu fungsi manajemen? Ya, coba cari. Ya. Nah, kemudian ciri-ciri perusahaan. Ya, ciri-ciri perusahaan satu operatif, ya, yaitu adanya aktivitas ekonomi yang berkenaan dengan kegiatan produksi atau penyedia atau distribusi barang dan jasa. Kemudian ciri perusahaan kedua adalah koordinatif, yaitu diperlukan koordinasi semua pihak ya agar saling mendukung ya satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kemudian regular ya. Untuk mencapai kesinambungan perusahaan diperlukan keteraturan yang dapat mendukung aktivitas agar dapat selalu bergerak maju. Ya. Dinamis, lingkungan selalu berubah. Oleh karena itu, mampu mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kemudian ada formal, tunduk kepada peraturan, dan berlaku setelah memenuhi persyaratan pendirian. Lokasi. Nah, lokasi perusahaan didirikan pada suatu tempat tertentu dan dalam suatu kawasan yang secara geografis jelas. Ya, pelayanan bersyarat ya, merupakan keberhasilan perusahaan terhadap visi misi dalam suatu kawasan yang secara geografis yang jelas. Nah, kita akan membahas di lingkungan perusahaan. Nah, lingkungan perusahaan adalah keseluruhan dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan, baik organisasi maupun kegiatannya. Kemarin saya mengatakan bahwa ya, di dalam suatu sistem, perusahaan itu kan merupakan sistem. Ya. Nah, di dalam suatu sistem itu ada namanya faktor eksternal ya, yang mempengaruhi daripada sistem itu. Jadi di sini dalam suatu lingkungan perusahaan itu pasti ada faktor eksternal yang mempengaruhi daripada perusahaan tersebut.
ya, di dalam menjalankan suatu kegiatan untuk mencapai suatu keuntungan. Nah, lingkungan secara luas adalah mencakup semua faktor eksternal, ya, yang mempengaruhi individu. Individu itu eh, apa, pekerjanya, gitu ya, perusahaan dan masyarakat. Nah, eh, beberapa hal yang harus diperhatikan, ya, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam lingkungan suatu perusahaan, ya. Nah, itu kalau kita lihat eh, dari eh, lingkungan perusahaan itu ada hukum, ada perekonomian, ada demografi, ada sosial, ada budaya, ada pendidikan, ada teknologi. Ya. Sedangkan eh, apa dalam sisi bisnis itu harus ada penyedia, sosiopolitik, teknologi, pesaing dan pelanggan. Nah, ini, nah, jadi eh, apa berbagai macam lingkungan perusahaan dan pengaruhnya terhadap suatu perusahaan. Nah, kesempatan apa namanya eh, apa kesempatan bisnis serta bisnis itu sendiri akan selalu dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, di samping itu lingkungan akan selalu tumbuh dan berkembang yang kemudian akan mempengaruhi daripada kesempatan bisnis serta bisnis itu sendiri, ya, di dalam menjalankan operasinya. Nah, hubungan antara bisnis dengan lingkungannya itu sangat erat, ya, dan sudah disadari adanya. Ya. Jadi sudah disadari dari awal pendirian itu kita sudah menyadari bahwa eh, hubungan antara bisnis dan lingkungannya itu pasti akan ada hubungan. Nah, perusahaan yang tidak berhasil atau tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan tersingkir dari kancah persaingan bisnis oleh pengusaha yang lain. Nah, tentunya lebih lincah ya dan menyesuaikan bisnisnya dengan perkembangan lingkungan. Contohnya apa? Contohnya apa? Ada yang tahu nggak contohnya? Ya. Contohnya jangan jauh-jauh lah. Sekarang Gojek. Dulu ada taksi, ya, ada taksi. Ya, taksi merajai dulu, ya. Nah, taksi merajai dulu. Tapi dengan adanya perkembangan daripada lingkungan, perkembangan teknologi yang merupakan apa, faktor lingkungan, ya. Nah, ini kan menggeser yang tidak kompetitif, ya. Nah, hubungan antara bisnis dan lingkungan ini eh, ya dari awal pendiriannya kita sebenarnya sudah melakukan telaah, ya. Pasti seorang usahawan itu pasti akan mentelaah faktor lingkungan dan eh, dalam mendirikan suatu perusahaan pasti akan mempertimbangkan faktor lingkungan. Ya. Jadi faktor eksternal ini, ya, faktor eksternal maupun internal ini ya sangat berpengaruh. Faktor internal ada makro, ada mikro. Tadi saya katakan di sini, ya. Kalau makro itu seperti apa? Yang lebih besar. Kalau mikro apa itu? Lingkungan apa di dalam perusahaan itu sendiri. Kalau makro di luar perusahaan. Ya. Jadi lingkungan eksternal ini ada makro dan mikro. Ada lingkungan internal. Ya tadi, mohon maaf tadi yang internal itu adalah di dalam perusahaan itu sendiri. Nama ya nanti akan jelaskan kembali apa itu makro dan mikro. Nah, kita lihat faktor lingkungan eh, lingkungan ekonomi yang erat hubungannya dengan pasar di mana diadakan penjualan dan pembelian barang. Ini sangat berpengaruh pada ini adalah merupakan salah satu faktor lingkungan. Nah, kemudian lingkungan seperti politik, pemerintah, hukum, dan militer yang mengatur kegiatan perusahaan.
Kemudian keadaan sosial meliputi golongan penduduk dengan sikap kepercayaan dan tingkah laku yang dicerminkan dalam lembaga sosial yang ada. Itu faktor lingkungan. Nah, kemudian pengaruh faktor lingkungan terhadap struktur perusahaan. Ya. Ada tanah dan alam sekitarnya, kemudian ada ilmu pengetahuan dan seni, pemerintahan dan hukum, ini akan terkait dengan uang, kredit, kapital, gitu ya. Nah, kemudian tenaga kerja dan SDM, sikap konsumen dan publik, kemudian segi kepercayaan dan agama, kemudian hubungan internasional. Nah, bagaimana pengaruh faktor lingkungan terhadap manajemen dan badan usaha? Nah, badan usaha ini merupakan kunci dari sistem perusahaan pada umumnya. Nah, badan usaha akan memberikan reaksi terhadap pengaruh faktor-faktor dari luar, di mana reaksi tersebut akan tercermin dalam kebijakan manajemen. Ya, menentukan atau mengorganisir, mengarahkan, mengawasi, nah, sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Nah, pendekatan dalam bisnis lingkungan, ya, nah, berdasarkan ini ada sumber daya informasi bahwa ya, sebelumnya ada yang ditanyakan, belum dilanjutkan, ada pertanyaan, silakan. Ya. Nah, kita akan lanjutkan kembali tentang sumber daya informasi. Nah, sumber daya informasi itu apa? Nah, ada beberapa sumber ahli menyatakan bahwa yang pertama Gugin ini menyatakan bahwa nilai dari informasi sedemikian penting hingga seharusnya mendapatkan derajat yang sama dengan sumber daya berharga lainnya seperti uang dan kerja, bahan baku, dan produk. Kemudian Bloom mengatakan bahwa masalah dapat muncul saat sumber daya informasi tidak dieksploitasi sepenuhnya. Nah, sedangkan untuk dari Cook mengatakan bahwa mengindikasikan bahwa informasi memiliki harga di pasar seperti sumber daya yang lain. Artinya bahwa apa? Sumber daya informasi itu sangat penting di dalam suatu perusahaan. Ya, tidak hanya uang, tenaga kerja, bahan baku, produk, tetapi yang menjadi bahan pertimbangan dalam mendirikan perusahaan itu salah satunya adalah sumber daya informasi. Ya. Nah, kemunculan manajemen informasi bahwa Cronin mengatakan bahwa mendukung percakapan ini ketika menyatakan bahwa walaupun informasi telah menjadi jantung dari masyarakat yang beradab, volume dan kompleksitas dari informasi yang beredar kurang lebih dapat dikelola. Nah, artinya bahwa apa? Dengan kemunculan manajemen informasi, jadi manajemen tadinya adalah manajemen secara tradisional, ini bisa menggunakan manajemen informasi. Nah, kemudian ada karakteristik daripada sumber daya ekonomi. Ya, sumber daya ekonomi pastinya ada sumber daya alam. Kalian sudah mengerti apa itu sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian capital, dan kewirausahaan. Nah, sebagai informasi, sebagai sumber daya ekonomi. Tadi ekonomi ada apa? Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan seterusnya. Sehingga akan ada hubungannya dengan informasi sebagai sumber daya ekonomi. Ya. Nah, ini akan berpengaruh pada proses produksi, ekonomi dari produk, kualitas teknik, kapasitas produksi, pasar dan kebutuhan pasar, ya, pasar dan pengembangan produksi, pasar dan daya saing. Nah, apa karakteristik daripada informasi sebagai sumber daya? Nah, jadi seperti apa yang saya katakan, penjelasan dari dahulu yang terdahulu bahwa informasi merupakan data yang sudah diolah, gitu ya. Nah, berarti karakteristik informasi di sini sebagai sumber daya akan mempunyai karakteristik bahwa
Yang pertama adalah informasi hanya eksis pada persepsi manusia. Informasi merupakan sesuatu yang dapat dipahami, informasi dapat digantikan, ya, atau dapat menghemat uang karena dapat digunakan untuk menggantikan sumber daya yang lain. Informasi cenderung membaur atau menyebar walaupun coba untuk dirahasiakan. Nah, informasi dapat dibagi tapi tidak dipertukarkan atau dapat diberikan dan tetap memiliki pada saat yang sama. Nah, kemudian informasi dalam sebuah organ itu sangat penting. Ya. Nah, ini penggunaan informasi sebagai daya saing. Nah, perlunya peran manajer informasi di dalam suatu perusahaan. Ya. Nah, manajer informasi diharapkan dapat mengelola, mengontrol, mengintegrasikan, dan seterusnya. Kemudian berhubungan dengan teknologi informasi, seorang manajer informasi perlu mengatur implementasi dan penggunaan teknologi informasi. Nah, ini tentunya di dalam informasi pasti ada audit. Ya. Nah, ini tujuan dan objek daripada audit informasi. Ya. Nah, saya kira itu, ya. Ayo, jika ada pertanyaan, kita akan diskusi. Ya, silakan. Ada pertanyaan, kita akan bahas. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat siang.